Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Kasyardina Kamal dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia dan lingkungannya. Yuk, kita simak penjelasannya. Manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk pada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terkait serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Manusia tinggal dan hidup dalam lingkungannya. Mereka berinteraksi dengan komponen lingkungan fisik baik biotik maupun abiotik. Oke, berikutnya ada lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang dimana terkait secara hubungan timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menepatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Perhatikan lingkungan sekitar kita. Di rumah kita akan melihat adik, kakak, dan orang tua. Di sekolah kita akan dapat melihat teman, guru, pedagang, dan lain-lain. Itu semua adalah merupakan lingkungan sosial. Berikutnya ada macam-macam lingkungan. Yang pertama, lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas komponen makhluk hidup bernyawa dan memiliki wujud makhluk hidup. Komponen lingkungan biotik membutuhkan lingkungan abiotik agar bisa bertahan hidup. Manusia, hewan, tumbuhan termasuk ke dalam komponen lingkungan biotik. Contoh, tumbuhan melakukan fotosintesis, hewan berburu mangsa, dan manusia bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, di sini ada lingkungan abiotik. Seluruh benda mati atau yang tidak bernyawa namun memiliki manfaat atau pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup. Ada banyak contoh lingkungan abiotik di sekitar kita, yaitu tanah, air, udara, sinar matahari, dan lain sebagainya. Jika tidak ada lingkungan abiotik di sekitar kita, maka keberlangsungan hidup makhluk hidup menjadi terancam. Contohnya, ikan membutuhkan air untuk bisa hidup. Air dalam hal ini merupakan lingkungan abiotik. Oke, di sini yang ketiga ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan tempat terjadinya interaksi oleh makhluk hidup. Lingkungan sosial bisa diartikan pula sebagai lingkungan buatan manusia. Dalam lingkungan ini diciptakan supaya makhluk hidup bisa saling berinteraksi satu sama lain. Contohnya, lingkungan di sekolah, lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat wisata, lingkungan pasar, dan lingkungan lain sebagainya itu adalah lingkungan sosial. Oke, berikutnya di sini ada pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama, manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi bahan sandang, pangan, dan bahan. Yang kedua, lingkungan buatan mencakup segala hal yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak hanya kebutuhan pokok, tetapi kebutuhan hidup lainnya. Untuk lingkungan sosial dalam artian merupakan interaksi atau hubungan kemasyarakatan yang memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan sehari-hari. Lalu di sini ada cara memelihara atau mempertahankan lingkungan. Untuk mempertahankan lingkungan alam, kita bisa menjaga kelestarian tumbuhan, menjaga kelestarian air, menjaga kelestarian udara, dan menjaga kesuburan tanah. Untuk lingkungan buatan, kita harus menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga kebersihan akuarium. Untuk lingkungan sosial, kita bisa mempertahankan lingkungan fisiososial, psikososial, biososial, dan mempertahankan interaksi antar individu atau kelompok. Nah, oke, apa sih perbuatan kita yang dapat melestarikan lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial? Oke, yang pertama, suka merawat dan menanam bunga di sekitar rumah. Yang kedua, suka membersihkan atau merapikan lingkungan. Yang ketiga, menggunakan kendaraan seperlunya. Lalu yang keempat, mematikan listrik jika sudah tidak digunakan lagi. Yang kelima, sering melakukan interaksi antar individu maupun kelompok lain. Yang terakhir, memahami aspek sosial. Nah, itu dia penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.